Shalom anak-anak, kita akan mulai pembelajaran tematik kita di tema 8 subtema ketiga penghujan ya. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 1 sampai 3 dari halaman 143 sampai 152. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur disiram oleh air hujan yang turun. Di Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan, langit terlihat mendung, hujan pun sering turun. Nah, benda-benda yang biasa digunakan saat musim penghujan adalah jas hujan dan payung. Masih ingatkah kalian tentang kalimat pujian? Ada yang masih ingat apa itu kalimat pujian? Ya, kalimat pujian merupakan kalimat yang menyatakan penghargaan atau kekaguman atas sesuatu. Kita bisa menemukan kalimat pujian atau tanggapan dalam sebuah percakapan. Nah, terlebih dahulu bacalah percakapan dengan seksama. Baru kita akan mengetahui manakah yang termasuk kalimat pujian dan tanggapannya. Nah, coba kalian buka buku Bupena 1D-nya di halaman 143. Nah, di situ terdapat percakapan antara Komang dan Mei. Kata Mei, "Wah, hujan mulai turun, Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu." Jawab Komang, "Tidak perlu, Mei. Aku membawa payung dari rumah." Kata Mei, "Tapi aku lupa membawa payung, Komang." Jawab Komang, "Pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras." Kata Mei, "Wah, baiklah. Kamu memang baik, Komang." Jawab Komang, "Terima kasih atas pujiannya, Mei." Nah, anak-anak, kalian perhatikan percakapan antara Komang dan Mei. Ayo, di mana terdapat kalimat pujian pada percakapan ini? Ada yang bisa menemukan? Ya, percakapan antara Mei dan Komang ya, pada garis warna merah ini ya, yang diucapkan oleh Mei, "Kamu memang baik, Komang." Nah, itu adalah kalimat pujian yang diberikan Mei kepada Komang. Mei memuji Komang, ya. "Kamu memang baik." Nah, yang merah ini adalah kalimat pujian. Nah, apa tanggapannya? Nah, yang dikasih garis warna kuning ini adalah tanggapan dari pujian yang disampaikan. Mei memuji Komang, lalu Komang menanggapi pujiannya dengan mengucapkan terima kasih atas pujiannya Mei. Nah, ini adalah tanggapannya. Kemudian coba kalian buka lagi di halaman 148. Nah, di situ juga ada
percakapan antara Jonas dengan Dedi. Nah, kita perhatikan ya. Jadi terlebih dahulu kita membaca percakapannya, baru kita bisa menemukan mana yang termasuk kalimat pujiannya, lalu tanggapannya. Oke, kita perhatikan percakapannya ya. Kata Jonas, "Dedi, apa kegiatanmu hari Minggu kemarin?" Jawab Dedi, "Aku diajak ayah ikut kerja bakti di lingkungan rumah kami, Jonas." Kata Dedi. Kata Jonas ya, "Untuk apa kerja bakti? Bukankah lingkungan rumahmu sudah bersih?" Jawab Dedi, "Walaupun lingkungan rumah kami sudah bersih, kerja bakti tetap harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan kami tidak banjir saat musim penghujan." Kata Jonas, "Wah, kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan?" Jawab Dedi, "Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Aku senang sekali mendengarnya." Nah, anak-anak, pasti saat kalian membaca percakapan ini, pasti sudah ada yang menemukan ya, mana yang kalimat pujian. Ya, pada garis warna merah ini, ya ini adalah pujian, kalimat pujian, di mana Jonas memuji Dedi. "Wah, kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan." Ya, ini adalah kalimat pujian. Kemudian tanggapannya yang ini. Ya, Dedi menanggapi pujian dari Jonas. "Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Aku senang sekali mendengarnya." Ya, ini adalah tanggapannya yang kuning. Saat musim penghujan, udara terasa dingin. Nah, untuk menghangatkan tubuh, Ibu Komang memasak sayur sup. Nah, Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, di rumah Komang, mereka memiliki aturan ya di rumah. Salah satunya aturan makan di rumah. Pasti di rumah kalian semua juga sama seperti Komang, memiliki aturan makan di rumah. Ya. Nah, ini aturan makan di rumah Komang ya, kita bisa lihat. Yang pertama ya, ini mereka berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian nih, gambar yang kedua, pada saat mereka makan, mereka tidak berbicara ya. Jadi mereka khusus makan. Kemudian yang ketiga ya, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Nah, ini aturan makan di rumah Komang. Nah, di rumah Dedi juga sama. Dedi juga memiliki aturan makan di rumah. Orang tua Dedi membuat aturan sebelum makan, yaitu saat makan dan setelah makan. Ya, jadi dia buat aturan, ada yang sebelum makan apa aja, saat makan apa aja, lalu setelah makan. Nah, berikut aturan makan di rumah Dedi. Nah, aturan yang pertama, aturan sebelum makan. Mencuci tangan dengan sabun, ya, lalu berdoa sebelum makan. Ini aturan sebelum makan ya di rumah Dedi. Mencuci tangan dengan sabun, lalu berdoa sebelum makan. Kemudian aturan makan di rumah Dedi yaitu pada saat makan. Ya, yang pertama, nah pada saat makan tidak boleh berbunyi.
Terus makannya tidak boleh berantakan. Kemudian makan tidak sambil bermain, ya. Kemudian aturannya setelah makan. Tadi sebelum makan, saat makan. Nah, sekarang yang setelah makan. Berdoa setelah makan, ya. Dia berdoa setelah makan, menandakan dia mengucap syukur atas berkat yang sudah diterima, sudah kenyang, ya. Kemudian yang kedua, membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Nah, itu aturan makan di rumah Didi. Nah, anak-anak, aturan makan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Aturan makan dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau tidak ada aturan, ya, apa yang terjadi pada saat makan? Ya, kacau, berantakan, dan pasti suasana tidak menyenangkan. Air hujan yang turun akan mengalir ke sungai dan laut. Nah, anak-anak, alat transportasi apa saja yang bisa kita jumpai di sungai dan laut? Ada yang tahu? Ya, salah satunya perahu atau kapal. Nah, ini contoh perahu atau kapal yang bisa kita jumpai di sungai ataupun di laut. Nah, pernahkah kalian melihat perahu? Ada yang sudah pernah? Ya, perahu dapat mengapung di permukaan air. Oleh karena itu, perahu dapat dijadikan alat transportasi, ya, alat transportasi di air. Nah, kita bisa membuat perahu mainan. Perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru. Seperti di halaman 147. Nah, kalian perhatikan, ya, ini salah satu cara membuat perahu mainan, ya. Di sini menggunakan bahan styrofoam bekas, ya, yang tidak digunakan lagi atau istilahnya gabus. Lalu ada pensil, kertas warna atau origami, ya, lalu gunting. Nah, ini ada cara-cara pembuatannya, ya, untuk membuat perahu mainan. Kemudian bisa juga pada gambar berikut, ya, untuk membuat perahu mainan. Nah, ini dia menggunakan 2 botol mineral, ya, bekas. Lalu ada isolasi atau selotip. Kemudian kardus bekas, ya, boleh dari kotak susu atau yang manapun, ya. Krayon untuk mewarnai nanti. Lalu tusuk sate, ya. Apa ya gunanya tusuk sate? Nah, kalian perhatikan di sampingnya cara membuat. Nah, ini kalian bisa perhatikan cara membuat perahunya, ya. Nah, tusuk sate ini gunanya merekatkan layar pada perahu. Nah, ini dia membuat layar di atas perahunya seperti ini. Ya, ini salah satu contoh cara membuat perahu mainan. Ada yang lebih praktis lagi, kita bisa membuat perahu dari kertas, ya, lipatan kertas, ya. Cari kertas yang tidak digunakan, bisa kita gunakan untuk membuat perahu. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada kegiatan juga yang memerlukan waktu banyak. Nah, memerlukan waktu sedikit itu disebut sebentar.
memerlukan waktu banyak disebut lama. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan yang dilakukan sebentar, ya. Pertama, minum, memakai sepatu, mencuci tangan, ya. Itu dilakukan menggunakan waktu yang sebentar. Memakai baju atau menyikat gigi. Kemudian contoh kegiatan yang memerlukan waktu lama, ya, yang dilakukan lama. Nah, kalian bisa lihat tidur, makan, atau belajar di sekolah. Ya, belajar di rumah, ya, kerja bakti, atau ada kerja kelompok bersama teman. Nah, itu dilakukan, ya, memerlukan waktu yang lama. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita tema 8 subtema ketiga, ya, pembelajaran 1 sampai 3. Kita akan jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. God bless you semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan.